Dan ujung-ujungnya ketika nanti kalian sedang melihat sesuatu, entah itu jaringan kayak jaringan mukosa pipi, sampai menemukan empat macam hal saja dalam penglihatan kalian ya. Kalau enggak dia jaringan epitel, dia biasanya itu pelapis. Misal kalian temuin di paling atas, paling superficial gitu. Habis itu ada jaringan ikat, dia bisa kayak lemak, kemudian yang menghubung-hubungkan jaringan ikat. Bawahnya lagi ada jaringan otot, misal otot polos, lurik gitu ya. Dan ada jaringan khusus namanya jaringan saraf. Udah empat macam jaringan ini aja kalian akan temuin di dalam tubuh. Nah, sebelum selesai, boleh kayak sekali-sekali kakak mau tunjukin demo langsung ya, biar kalian nggak cuman lihat, namun juga bisa nyoba pakai mikroskop. Nah, sudah kelihatan ya kakak di sini punya mikroskop virtual, teman-teman. Jadi ketika nanti kalian masuk ke lab gitu kan, lihat itu mikroskop, kalian ambil kaca benda yang udah ada preparatnya ya, kalian masukin ke mikroskop. Yang pertama kali kalian akan lihat bukan gambar-gambar yang yang bagus, struktur ini itu kelihatan enggak. Kalian akan kelihatan buram. Yes. Ka- Kalian perlu atur dahulu perbesarannya ya. Tadi Tadi kan kakak bilang mulai dari perbesaran paling kecil dulu, 4 kali dulu objektifnya. Ya, kalau kita maksa langsung 100 ya nanti hasilnya akan semakin aneh ya. Jadi pastiin kalian lihat dari yang paling kecil dahulu. Lensa objektifnya 4 kali. Kemudian pemutar kasar dan halusnya itu kalian mentokin ke bawah. Biar mejanya itu dalam posisi paling jauh dari lensanya ya. Habis itu kalian putar pelan-pelan pemutar kasarnya. Nah, ini sampai kelihatan, wah ada struktur apa nih gitu ya. Kalau sudah kelihatan jelas, barulah kalian pakai dengan pemutar halusnya buat bantuin semakin jelas lagi. Kalau sudah jelas, baru nih kita bisa lakuin, oke besarin yuk. Tadi 4 kali lensa objektif, sekarang kita mau ke pembesaran berikutnya. Misal 10 kali. Oke, nah kalau sudah sampai ke pembesaran berikutnya, kadang-kadang kita perlu sesuaiin sedikit lensanya. Pemutarnya kita harus putar-putar lagi dikit tapi biasanya nggak jauh-jauh jadi dari yang sebelumnya tinggal dideketin lagi dikit aja biasanya udah fokus. Nah, kelihatanlah sekarang. Nanti kalian bisa sih kalau mau lanjutin ke yang 40 kali, 100 kali. Namun kalau sudah kelihatan ya udah cukup. Nah, kalau di sini kakak sebenarnya mau tunjukin nih teman-teman. Jadi ini itu diambil dari esofagus atau kerongkongan manusia. Kalau teman-teman lihat di bagian luarnya ini, ada kelihatan seperti tumpukan-tumpukan sel itu. Ada seperti kelihatan kayak lekukan-lekukan gini ya, tumbuhan-tumbuhan, bawahnya bergelombang begitu ya. Nah, itu namanya epitel. Nah, kebetulan di esofagus itu epitelnya squamous kompleks atau epitelnya itu pipih tapi berlapis-lapis. Sampai ke bagian yang ada naik turunnya itu. Nah, sampai sini nih, ini batas epitelnya. Nah, di bawahnya yang kelihatan lebih pink lagi itu ada kelihatan kayak gelombang-gelombang karena dia adalah jaringan ikat. Di situ isinya banyak fibroblast, ada lemaknya juga, adiposit dan kawan-kawannya. Nah, bawahnya lagi, tapi tidak kelihatan ya di sini. Bawahnya lagi pasti kalian kelihatan yang lebih pink lagi, namun padat ya. Kemudian ada titik-titiknya warnanya ungu. Kalau kakak tunjuk pakai kursornya kakak di sini. Itu adalah otot polos yang memungkinkan kita bisa menelan. Nah, dah, nanti dimanapun juga, apapun juga jaringannya, mau itu di kerongkongan, di mulut, di usus, kalian juga akan temukan seperti ini. Ada epitelnya, ada jaringan ikatnya, ada ototnya, sarafnya. Mungkin kalian nanti juga temukan ada pembuluhnya, gitu. Dah. Soal pertama, seorang pasien datang dengan keluhan lidah berwarna pucat keputihan. Dokter menginstruksikan pasien untuk menjulurkan lidah. Permukaan apa yang terlihat? Benar, bagian dorsal. Teman-teman, bagian dorsal itu bagian punggung ya. Kalau bagian ventral itu bagian lawannya atau bagian perut. Superior itu bagian atas dan inferior itu bagian bawah. Berikutnya, posisi lengan lebih titik-titik-titik terhadap siku. Ayo, lengan sama siku.
Lengan di sini, siku di sini. Berarti lengan lebih. Oke, oke, oke. Jadi kalau lengan di sini, kemudian siku di sini, berarti artinya siku itu kan lebih dekat ya ke hubungannya ekstremitas atas sama tubuh ya. Jadi benar, siku itu lebih proksimal. Dalam kata lain, berarti lengan lebih menjauhi ya. Distal. Oh iya bener ini ada yang bilang lengan bawah. Mungkin aku lupa jelasin ya lengan bawah atau lengan atas. Mungkin dia ada yang It's bilang okay, Kak. lepasnya di sini ya. Ya ampun. Sorry, sorry. Kakak lupa. Klarifikasi di sini ya. Ya, kalau memang misal dia lengan atas di sini ya, lengan atas kan lebih dekat ke hubungannya ya. Berarti ya kalau lengan atas dia akan lebih proksimal. Oke, oke, oke. Thank you guys. Thank you guys. Berikutnya, yang bukan termasuk bidang dalam anatomi adalah, wah gampang lah ya. Tapi ini sengaja kakak kasih yang ini biar menjebak. Ya, bener. Yang Wow. nggak ada itu bidang vertikal. Bidang frontal ada membagi depan dan belakang. Sagital itu yang di tengah ya. Nah, ini biasanya sering kebalik ini kan di tengah, vertikal itu. Oh, enggak ternyata. Sagital namanya. Oke, teman-teman luar biasa. Sekali lagi aja. Anda sedang melihat preparat otot dengan lensa objektif. Perbesarannya 100 kali. Maka total perbesarannya adalah benar, jawabannya A, 1000 kali. Kenapa? Karena bukan hanya ada lensa objektif, ada lensa okuler yang kalian lihat di mata dan itu sudah memberikan 10 kali pembesaran. Jadi, apapun lensa objektifnya tinggal dikali 10 ketemu perbesaran finalnya. Gitu.